Bro, lo udah denger kabar terbaru soal Edi Tansil? Si koruptor legendaris yang asetnya baru disita lagi. Tapi, serius deh, ini cuma puncak gunung es dari skandal paling gila yang pernah ada. Uang triliunan lenyap, penjara kayak bolong, dan konspirasi yang sengaja ditutup-tutupi. Yuk kita bongkar. Jadi gini, baru-baru ini Kejaksaan Agung serahin aset hasil rampasan koruptor ke Kemenku senilai total 1 triliun rupiah lebih. Nah, salah satu yang paling bikin heboh adalah aset milik Edi Tansil, terpidana kasus korupsi Bank Bapindho tahun 90-an, senilai 51,6 miliar rupiah. Ini tuh ibarat harta karun dari zaman dulu yang tiba-tiba muncul. Tapi kenapa kasus ini masih jadi trending topik? Karena Edi Tansil ini buron paling legendaris yang kayak ngilang ditelan bumi sejak 1996. Banyak yang penasaran sama cerita gelap di baliknya. Kronologinya begini, tahun 1994, Edi Tansil divonis 17 tahun penjara karena menggelapkan pinjaman dari Bank Pembangunan Indonesia, Bapindho, sebesar 420 juta dolar, atau kalau dirupiahin setara 7 triliun rupiah lebih saat itu. Dia modusnya pakai LC fiktif buat proyek tekstil yang ternyata gak ada. Lalu, puncak kegilaannya, 4 Mei 1996, dia berhasil kabur dari LP Cipinang. Caranya? Gampang banget, nyogok penjaga, terus jalan kaki keluar pakai seragam petugas. Kalau lo pikir plot film action, ini lebih gila dan beneran terjadi. Edi Tansil, lahir 1953, keturunan Tionghoa, dulu dikenal sebagai pengusaha tekstil. Tapi di balik itu, dia otak dari penipuan besar-besaran. Bank Bapindho yang berdiri tahun 1960-an awalnya stabil, lalu dijarah habis-habisan. Kerugian negara sampai bikin bank itu kolaps dan akhirnya dilebur ke Bank Mandiri. Padahal dana pinjaman itu seharusnya buat pembangunan, malah dikorup sendiri. Dan yang lebih gila, banyak orang dalam yang mungkin terlibat, dari pejabat bank sampai pemerintah, tapi kasusnya kayak ada yang melindungin. Ini benar-benar dark side-nya Orde Baru. Fakta gila pertama, pelariannya bukan sekadar kabur, tapi skenario rapi. Dia nyogok petugas lapas dengan total sekitar 60 juta rupiah, kecil banget dibanding uang yang dia gelapin. Dia bahkan sempat ngopi di kantin sebelum jalan santai ke pintu depan. Ironisnya, ruang tahanannya jadi favorit karena ada AC dan TV. Ternyata uang bisa bikin penjara jadi hotel. Setelah itu, hilang. Interpol masih nyantumin dia di Red Notice, tapi jejaknya dingin. Fakta kedua yang bikin merinding, total duit yang digelapin masih simpang siur. Ada yang nyebut 420 juta dolar, ada juga 565 juta dolar, atau setara 10,1 triliun rupiah hari ini. Kenapa beda? Karena nilainya gak cuma pokok, tapi plus bunga dan dampak sistemik. Intinya, segitu bisa buat bangun infrastruktur satu pulau. Dan parahnya, dana itu cuma buat proyek fiktif, pabrik tekstil yang gak jelas wujudnya. Semua dokumen dipalsu rapi. Ini korupsi kelas kakap, bukan main-main. Nah, banyak yang salah paham soal kasus ini. Ada yang bilang Edi Tansil itu maling biasa yang nyolong uang dari brankas. Padahal modusnya lebih canggih. Dia ngajuin kredit pakai perusahaan bodong dan dokumen palsu, terus ditransfer ke luar negeri. Ada juga yang percaya dia udah mati atau ditangkap diam-diam. Faktanya, sampai sekarang belum ada konfirmasi. Miskonsepsi lainnya, banyak yang kira kasusnya udah ditutup. Padahal kejaksaan masih terus ngejar, buktinya asetnya baru disita. Jadi ini masih hot case, cuy. Klarifikasi, aset yang disita bukan punya langsung Edi Tansil saat ini, tapi aset-aset terkait hasil kejahatan yang selama ini dorman alias aset tidur. Penelusurannya rumit karena banyak yang udah dipindah tangankan atau disamarkan. Kejagung pakai teknologi dan kerja sama internasional. Ini bukti bahwa penegakan hukum bisa progresif walau telat 30 tahun. Jadi, bukan tiba-tiba duitnya muncul, tapi hasil proses panjang. Dan nilai 51,6 miliar rupiah itu cuma secuil dari total kerugian. Dampak langsung dari skandal ini udah kerasa banget waktu itu.
Bank Bapindo langsung kolaps dan harus disuntik dana talangan oleh pemerintah. Ribuan nasabah panik, beberapa perusahaan kehilangan kredit, dan stabilitas moneter goyah. Ini terjadi di tengah Orde Baru yang katanya stabil, tapi ternyata keropos. Dan parahnya, kepercayaan publik terhadap perbankan nasional anjlok. Banyak yang menarik uang besar-besaran, efeknya domino. Pemerintah akhirnya merger Bapindo ke Bank Mandiri buat nyelesain masalah. Itu jadi awal mula lahirnya bank raksasa, tapi dari luka yang sangat dalam. Jangka panjangnya, kasus Edi Tansil jadi bola salju yang ikut menggulingkan rezim Orde Baru. Banyak yang melihat ini sebagai contoh nyata korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Kepercayaan publik turun drastis, memicu gerakan reformasi 1998. Di sisi lain, Bank Mandiri lahir dari merger itu, sekarang jadi bank terbesar, tapi ironis, pondasinya berasal dari hasil kejahatan. Sampai sekarang, masyarakat masih bertanya-tanya, di mana uang triliunan itu? Kenapa belum kembali semua? Luka menganga yang terus diingat. Nah, ini sudut pandang yang jarang dibahas. Gimana mungkin napi bisa kabur semudah itu tanpa bantuan orang dalam? Banyak spekulasi Edi Tansil punya cukong di pemerintahan atau militer yang melindunginya. Ada yang bilang dia ke Cina dengan identitas baru, atau masih di Indonesia. Bisa jadi kasus ini gak tuntas karena ada yang takut rahasianya terbongkar. Menarik banget kan? Kita cuma bisa menduga-duga. Datanya bikin melongo, kerugian minimal 420 juta dolar, 8,4 triliun rupiah saat itu. Dengan inflasi, nilainya bisa 10 triliun rupiah lebih. Itu setara 12,5% APBD DKI Jakarta 2025. Uang segitu bisa bangun 80.000 rumah. Tapi tebak, yang balik cuma 51,6 miliar rupiah atau 0,5%. Bagaikan lo kehilangan satu rumah, yang balik cuma gagang pintu. Sisanya entah di mana. Bisa jadi duitnya udah dipakai buat beli aset di luar negeri atau bahkan pulau pribadi. Reaksi netizen? Campur aduk. Banyak yang kaget karena kasus setua ini masih berlanjut. Di Twitter dan TikTok, meme Edi Tansil jadi profesor pelarian. Ada yang salut sama Kejagung, tapi banyak juga yang skeptis. Kok cuma segitu yang balik? Atau, mana pelakunya? Generasi baru jadi penasaran, dan kasus ini viral lagi. Bahkan, Menkeu Purbaya sendiri sempat kaget. Jadi, publik kayak dibangunin dari tidur panjang, skandal ini ternyata belum selesai. Pasti ada kontroversinya. Beberapa pihak mempertanyakan kenapa butuh 30 tahun buat nyita aset yang cuma 51 miliar rupiah. Apakah ada yang sengaja memperlambat? Ada juga yang bilang ini cuma pencitraan. Di sisi lain, ada yang membela, setidaknya ada progres. Tapi isu terbesar, kenapa dia sendiri gak ditangkap? Apa mungkin dia udah jadi aset buat pihak tertentu? Spekulasi liar muncul, dari logis hingga teori konspirasi. Hal ini bikin publik bertanya-tanya tentang seberapa dalam keterlibatan oknum. Kalau kita bandingin, kasus Edi Tansil mirip kayak skandal korupsi internasional lainnya. Contohnya Jolo dari 1MDB, yang juga memplang duit triliunan dan kabur. Tapi bedanya, Jolo masih jadi buron dengan jejak digital, sementara Edi Tansil hilang total tanpa pesan. Ada juga kasus Madoff, tapi itu ditangkap. Keunikan di sini, di Indonesia era 90-an, sistem penjara bisa dibobol semudah itu. Ini jadi studi kasus tentang bagaimana korupsi dan impunitas berjalan beriringan. Pelajaran klasik tentang kegagalan sistem. Ini bagian paling gila, meskipun aset disita, ada rumor Edi Tansil masih hidup mewah di Cina dengan nama samaran. Bahkan, spekulasi liar, jangan-jangan dia udah balik ke Indonesia diam-diam. Atau bisa jadi, ini cuma pengalihan isu untuk menutupi aset lain yang lebih besar. Atau skenario ekstrim, dia udah mati, tapi isunya sengaja dihidupkan. Siapa tahu ada yang lebih besar dari ini semua. Gila kan? Misteri ini jauh dari selesai. Jadi,
Apa yang bisa kita simpulin? Kasus Edi Tansil bukan cuma tentang koruptor yang kabur. Ini tentang potret buram penegakan hukum masa lalu, uang negara yang menguap, dan misteri yang belum terpecahkan. Tapi dari sini kita belajar, keadilan mungkin telat, tapi bisa datang tak terduga. Penyitaan aset ini babak baru cerita yang belum tamat. Setelah 30 tahun, nama Edi Tansil masih bikin merinding. Bukti sejarah kelam bisa terungkap kapan aja. Nah, itu dia cerita lengkapnya. Gimana menurut lo? Apa lo percaya Edi Tansil masih hidup? Atau udah tenang di alam lain? Komen di bawah, kita diskusi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang suka misteri sejarah, biar makin banyak yang tahu. Subscribe dan nyalain lonceng biar lo gak ketinggalan video selanjutnya tentang skandal-skandal gila lainnya. See you di video berikutnya.